Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita akan belajar eh, bab baru ya. Jadi kita sudah selesai dengan sentencing atau seputar susunan kalimat. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa kalimat itu kan ada bagian-bagiannya ya, teman-teman. Ada subjek, kemudian ada predikat, kadang ada objeknya, kadang ada keterangannya, seperti itu. Nah, setiap posisi kalimat ini ada ketentuan dibentuknya dari kelas kata apa. Contoh, kemarin kita sudah belajar subjek itu dibuatnya kalau nggak dari kata benda ya dari kata ganti ya. Kemudian kalau predikat itu dibuatnya dari kata kerja. Kemudian objek itu sama kayak subjek ya, cuma beda tempat saja teman-teman. Dia dibuatnya dari kata benda atau dari kata ganti. Keterangan ya dibuatnya dari kata keterangan atau adverb. Kadang dibuat dari preposisi seperti itu. Yang diikuti objeknya seperti itu. Nah, nanti di mulai bab 6 ini teman-teman, kita sudah tidak mempelajari setiap bagian-bagian kalimat ini ya, tapi kita akan menyelam lebih dalam lagi. Jadi misalnya nih, subjek itu kan dibuatnya dari kata benda, teman-teman. Nah, kata benda di subjek ini kadang panjang sekali, ada tambahan-tambahannya. Gitu ya, sama. Misalkan verb kan di predikat itu ada verb. Nah, kadang verb itu pun juga ditambah-tambahi, teman-teman. Jadi panjang seperti itu. Objek misalnya ada kata benda. Nah, itu juga dipanjang-panjangkan seperti itu ya. Begitupun adverb atau keterangan ya, itu juga kadang ada tambahan-tambahannya seperti itu. Nah, kita akan belajar yang tambahan-tambahannya ini. Jadi peritilan-peritilan kecil di dalam bagian kalimat yang menjelaskan inti dari posisi kalimat. Seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman mengecek bagian-bagian kalimat ini sudah lengkap ya, subjek, predikat, atau misalkan kalau ada objek ya harus ada objeknya, kalau ada keterangan ya ada keterangannya gitu ya. Nah, kalau itu sudah lengkap berarti masalahnya adalah di phrasing yang akan kita pelajari mulai bab 6 ini. Nah, untuk memulai bab phrasing ini, saya akan memperkenalkan kelas kata yang namanya adjektif atau kata sifat. Nah, seperti namanya, kata sifat itu fungsinya hanya satu ya, yaitu mensifati. Nah, yang disifati siapa? Yang disifati adalah benda. Jadi yang punya kata sifat itu cuma kata benda, teman-teman. Ya, adanya kata sifat atau lahirnya kata sifat karena benda itu punya karakteristik, punya sifat masing-masing. Gitu ya. Misalkan kalau kucing itu lucu. Misalnya kalau misalnya pohon itu misalnya lebat. Nah, itu jadi lucu, kemudian lebat. Misalkan orang itu ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang misalnya tampan, ada yang cantik gitu ya, ada yang imut dan lain-lain seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan kata sifat. Jadi sifat-sifat yang menjelaskan benda. Nah, di dalam kalimat, kata sifat ini letaknya ada dua tempat ya, atau dua posisi, teman-teman. Posisi yang pertama adalah ketika dia nempel dengan benda yang dijelaskan, letaknya adalah di sebelumnya. Jadi kata sifat dulu, baru kata benda. Jadi kalau teman-teman menemukan ada titik-titik, dan kalimatnya sudah lengkap ya, titik-titiknya itu berada di sebelum kata benda, berarti itu tempatnya kata sifat. Seperti itu. Dan ini kebalik dengan bahasa Indonesia ya, teman-teman. Jadi kalau di Indonesia itu kata bendanya dulu baru kata sifat. Jadi yang diterangkan dulu baru yang menerangkan. Contoh kita mau bilang seekor kucing yang lucu. Seekor kucing yang lucu. Nah, di sini kucingnya dulu, baru yang lucunya. Jadi bendanya dulu, baru kata sifat. Itu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Ini kalau di Inggris kan, atau kalau kita bahasa Inggris kan, seekor kucing yang lucu, itu kata sifatnya dulu, teman-teman. Jadi seekor itu kemudian yang lucunya dulu, yaitu cute gitu ya. Kemudian baru kata bendanya, a cute cat. Nah, inilah kata sifat, ini juga kata sifat, teman-teman. Nah, catnya itu adalah benda yang disifati atau yang dijelaskan. Nah, selain dia nempel di sebelum kata benda, kata sifat itu ada beberapa jenis itu yang bisa diletakkan di setelah predikat. Terutama predikat yang tidak butuh objek, biasanya to be, teman-teman. Oke, contoh nih kita mau bilang di dalam kalimat kucing itu lucu. Ya, misalnya kita mau bilang kucing itu lucu. Kita bilangnya, sorry teman-teman. The cat is cute. The cat is cute. Nah, jadi cute ini juga kata sifat. Dia berdiri sendiri ya, di tanpa kata benda di setelahnya to be.
Nah, jadi tempatnya kata sifat itu ada dua itu ya. Jadi sebelum kata benda yang dijelaskan atau di setelah kata kerja yang tidak butuh objek seperti itu. Nah, tapi kata sifat ini ada tiga jenis ya, teman-teman. Tiga jenis ini berdasarkan penggunaannya. Jadi penggunaannya masing-masing beda-beda. Yaitu yang pertama kita punya determiner, ya, yaitu jenis kata sifat yang harus pakai kata benda alias tidak boleh tidak pakai kata benda setelahnya. Kemudian beberapa jenis determiner atau umumnya ya atau sebagian besar jenis determiner ini nanti menentukan benda yang dijelaskan. Apakah benda yang dijelaskan itu harus tunggal? Apakah benda yang dijelaskan harus jamak? Atau bahkan benda yang dijelaskan yang nggak bisa dihitung? Seperti itu. Nah, kemudian ada juga kata sifat itu dari kategori deskriptif atau epitet. Nah, ini beda buku, beda nyebutnya ya, tapi intinya sama, teman-teman. Jadi adjektif atau yang deskriptif atau epitet ini cuma menambahkan arti saja atau cuma mensifati bendanya saja. Ya, jadi boleh tanpa kata benda, boleh juga dengan benda yang dijelaskan. Kalau dia nempel dengan benda yang dijelaskan ya tempatnya sebelum bendanya. Oke, tapi kalau dia berdiri sendiri ya setelah to be tadi, teman-teman. Dan karena dia cuma nambahkan arti, ya dia tidak menentukan bentuk bendanya ya. Jadi harus tunggal atau jamak itu tidak penting, tidak tergantung pada kata sifat ini. Dan yang terakhir ada noun adjunct atau kata sifat yang diciptakan dari kata benda. Nah, kita pelajari dulu masing-masing ya, teman-teman. Dan setiap ini ada pemecahannya sendiri-sendiri ya. Jadi contohnya determiner ini ada 6 bagian atau 6 kategori, 6 anggota gitu. Jadi keluarga determiner itu ada yang pertama artikel. Artikel ini adalah jenis kata sifat yang menentukan apakah bendanya itu jelas atau tidak. Ya, jadi kalau misalkan bendanya itu belum jelas, kita bisa pakai atau an atau tidak perlu pakai artikel nggak apa-apa. Kalau bendanya tidak bisa dihitung, ya. Karena an ini hanya untuk benda yang bisa dihitung saja, teman-teman. Dan karena atau an itu artinya sebuah, seekor, seorang gitu ya, maka benda setelahnya wajib tunggal atau singular. Oke. Nah, bedanya sama an apa? Itu kata setelahnya harus berawalan dengan bunyi konsonan. Konsonan itu selain A, I, W, O. Misal kita bilang buku. Buku itu kan book. Awalannya B ya teman-teman. Jadi sebuah buku itu bahasa Inggrisnya a book. Bukan an book. Ya, tapi a book. Seorang guru. A teacher. Nah, karena berakhiran teh ya atau t gitu teman-teman. Jadi a teacher. Tapi sekali lagi itu adalah bunyinya, bukan tulisannya. Contoh kalau kita bilang sebuah universitas, ya kita bilangnya a university, bukan an university. Walaupun di universitas awalannya U, teman-teman. Tapi ketika dibaca dia U, pakai Y. University, makanya pakainya yang e. Nah, begitupun juga yang en. En itu kata setelahnya harus berawalan dengan bunyi vokal. Ya, contoh nih kita mau bilang sebuah payung, an umbrella. Nah, dia pakai N karena umbrella berawalan dengan bunyi A, walaupun tulisannya U. 1 jam itu bahasa Inggrisnya an hour. Ya, padahal jam itu berawalan dengan huruf H, teman-teman. Nah, tetap pakai N karena bunyinya hanya tidak dibaca. Jadi, an hour, berakhiran dengan A, hour. Seperti itu. Jadi, kalau kata setelahnya berawalan bunyi konsonan. Kalau N, kata setelahnya pas itu berawalan dengan bunyi vokal. Seperti itu. Nah, kalau yang the itu khusus untuk benda yang sudah jelas. Jadi orang yang kita ajak ngobrol atau yang kita ceritakan tentang kata bendanya itu orangnya sudah tahu bendanya yang kita maksud yang mana. Contoh nih, kita mau bilang tiba-tiba kita ketemu sama orang. Terus kita ngomong sama orang itu dunia sedang kacau. Nah, pasti orangnya tahu dunia mana yang kita maksud, teman-teman. Karena dunia cuma ada satu ya. Jadi bahasa Inggrisnya dunia itu the world, teman-teman. Harus ada the-nya. Gitu ya, the world is in chaos misalkan seperti itu atau the world is chaotic seperti itu. Nah, untuk the ini teman-teman benda setelahnya bebas ya, boleh tunggal, boleh jamak, boleh juga yang tidak bisa dihitung seperti itu. Nah, itu tadi adalah 3 contoh dari keluarga artikel. Nah, selain artikel, keluarga determiner ada juga
demonstratif adjektif. Nah, kalau artikel tadi kan menentukan apakah bendanya jelas atau tidak. Nah, kalau demonstratif adjektif ini, teman-teman, itu untuk menentukan apakah bendanya jauh atau dekat. Ya, alias sebenarnya sederhananya caranya kita bilang itu atau ini. Oke? Nah, kalau mau bilang itu, bendanya berarti jauh ya dari kita bisa pakai that, bisa pakai those. Itu artinya sama-sama itu. Kalau bendanya dekat, kita pakainya ini. Bahasa Inggrisnya this atau these. Nah, terus bedanya apa? That sama those ataupun this sama these. Nah, that sama those, walaupun artinya sama-sama itu, bedanya adalah pada benda yang dijelaskan. Kalau kita pakai that, benda yang dijelaskan ada dua pilihan ya. Yang pertama boleh benda yang tidak bisa dihitung. Yang kedua, kalau bendanya bisa dihitung harus tunggal, teman-teman. Jadi that diikuti tunggal atau kalau yang nggak bisa dihitung ya nggak bisa dijamakkan, nggak bisa ditunggalkan ya. Jadi harus seperti apa adanya, seperti itu. Sedangkan those itu juga artinya itu. Tapi benda yang dijelaskan wajib jamak gitu ya. Nah, sama kayak ini, teman-teman. Ini tuh kita bisa pakai this, oke, bisa pakai this. Kalau kita pakai this yang tulisannya pakai i ya, itu khusus untuk benda yang tidak bisa dihitung atau kalau bisa dihitung harus tunggal. Sedangkan yang this yang tulisannya pakai e, teman-teman, itu benda yang dijelaskan harus jamak. Seperti itu. Nah, ini adalah penggunaan that, the, sama this, these. Kemudian yang ketiga, keluarga determiner ada namanya possessive adjective atau kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Jadi bendanya itu punya siapa. Nah, untuk possessive adjective ini, benda yang dijelaskan bebas ya. Boleh tunggal, boleh, kalau jamak jarang ya teman, tapi boleh, nggak apa-apa. Tapi jarang, kemudian boleh juga yang tidak bisa dihitung. Seperti itu. Nah, beberapa contoh kepemilikan, misalnya ada his, punyanya laki-laki. Misalnya kita bilang his house, rumahnya. Nah, nyanya ini berarti yang kita maksud cowok, teman-teman. Nah, kalau her itu berarti yang punya cewek. Misalkan her house, rumahnya. Berarti nyanya ini yang kita maksud cewek yang punya. Gitu ya. Kemudian kalau it's itu untuk yang punya, kita nggak tahu cewek cowoknya. Misalkan kita menemukan bolpen nggak ada tutupnya. Kita mau bilang tutupnya bolpen ini hilang. Nah, nyanya ini pakainya it's. Jadi it's cap, it's missing. Jadi tutupnya itu hilang. Nyanya ini bolpen kan. Bolpen nggak ada cewek cowoknya ya teman-teman. Berikutnya ada their, itu artinya mereka. Maksud saya punyanya mereka gitu ya. Jadi yang punya banyak, entah itu manusia ataupun selain manusia bisa pakai their ya. Kemudian ada others yang pakai tanda petik S. Oke, atau tanda petik teman-teman. Itu artinya punyanya yang lain-lain. Seperti itu. Dan yang terakhir ada kata benda yang ditambahin dengan tanda petik S. Kalau di soal structure TOEFL teman-teman menemukan ada kata benda yang berakhiran dengan tanda petik S, sudah dipastikan itu adalah kepemilikan. Gitu ya, teman-teman. Nah, sebelum saya lanjut ke determiner yang keempat, saya ingin memberikan tambahan informasi mengenai determiner nomor 1, 2, 3 tadi, teman-teman. Nah, tambahan informasinya adalah teman-teman hanya boleh pilih salah satu saja di antara nomor 1, 2, 3 ini ya, artikel, demonstratif, sama posesif ini, untuk menjelaskan satu benda, untuk menjelaskan satu kata benda. Jadi misal teman-teman sudah pakai artikel a misalnya, untuk menjelaskan kata benda buku, a book. Nggak boleh ditambahi posesif lagi teman-teman misalnya ya, kepemilikan. Teman-teman misalkan bilang my a book, nggak bisa. Atau a my book, nggak boleh teman-teman. Oke. Sama, kalau teman-teman misalkan demonstratif nih, ada kata that. Kemudian setelahnya kok ada itu sudah dipastikan that-nya bukan yang artinya itu, bukan demonstratif. Itu adalah conjunction, teman-teman. Beda kelas kata ya, itu materi kita hari kedua. Ya, jadi that yang artinya itu nggak boleh pakai artikel ataupun posesif. Jadi salah satu saja di antara ketiga ini untuk menjelaskan satu kata benda. Nah, tapi setelah teman-teman pilih salah satu ini, teman-teman boleh lanjut menambahkan determiner berikutnya ya, yaitu dari ordinal number. Ordinal number ini adalah angka yang menunjukkan eh, order atau urutan bendanya, teman-teman ya. Nah, untuk urutan benda misalnya ada first yang pertama, kemudian second yang kedua, third yang ketiga, earliest yang paling awal atau yang pertama kali,
Next, yang berikutnya, last yang terakhir dan masih banyak lagi. Nah, mirip dengan possessive adjective ya. Ordinal ini boleh diikuti tunggal, boleh diikuti jamak, teman-teman. Tapi umumnya diikuti tunggal. Seperti itu. Nah, setelah teman-teman memasukkan ordinal, mau dimasukkan determiner lagi boleh. Urutan berikutnya ada cardinal number. Nah, kalau ordinal number tadi menunjukkan order atau urutan, cardinal number ini adalah angka yang menunjukkan jumlah bendanya. Nah, karena dia menunjukkan jumlah bendanya, otomatis bendanya harus ngikut, teman-teman. Kalau dia menunjukkan benda tunggal, misalnya one, itu ya artinya satu, otomatis bendanya juga harus tunggal. One person, one book, one student. Kita nggak boleh bilang one students atau one books. Itu nggak bisa, teman-teman ya. Jadi kalau one, maka benda yang dijelaskan harus satu. Kemudian no, itu artinya tak satu pun. Jadi no kalau di soal structure TOEFL itu kata sifat. Oke, jadi bukan yang artinya tidak, teman-teman. Karena no yang artinya tidak itu kelas katanya kata keterangan. Itu untuk tanya jawab. Sedangkan di soal structure TOEFL nggak ada tanya jawab. Oke, jadi sekali lagi kalau menemukan kata no di soal structure TOEFL itu bukan yang artinya tidak ya, bukan keterangan, tapi dia adalah kata sifat. Ya, penanda jumlah artinya tak satu pun. Kemudian ada two artinya dua. Nah, benda setelahnya berarti harus jamak ya, teman-teman. Nah, kalau no tadi saya lupa. No ini boleh diikuti tunggal, boleh diikuti jamak, juga boleh diikuti benda yang tidak bisa kita hitung. Seperti itu. Kemudian ada both artinya keduanya, maka benda setelahnya juga harus jamak ya, teman-teman. Ada all sama most. All ini artinya semua, most itu artinya sebagian besar atau hampir semua. Nah, untuk all sama most ini benda setelahnya boleh yang bisa dihitung, harus dijamakkan ya, teman-teman. Atau yang tidak bisa dihitung, yang tidak bisa dijamakkan berarti. Oke, jadi all sama most ini boleh diikuti jamak, boleh diikuti yang tidak bisa dihitung seperti itu. Kemudian berikutnya ada a number of sama an amount of. Ini artinya sama, teman-teman. Artinya sama-sama sejumlah, cuman beda penggunaan. Kalau a number of itu bendanya harus jamak ya setelahnya yang dijelaskan. Kalau an amount of itu benda setelahnya wajib yang tidak bisa dihitung atau yang tidak bisa dijamakkan. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada few sama a few. Artinya few itu sedikit, kalau a few itu beberapa atau banyak atau cukup gitu ya, teman-teman. Nah, little juga sama. Little itu artinya sedikit, a little artinya beberapa atau cukup atau banyak. Nah, terus bedanya apa? Few sama little, a few sama little. Nah, bedanya few sama a few dan little sama a little itu adalah benda yang dijelaskan. Kalau kita pakai few atau a few, benda setelahnya wajib jamak, teman-teman. Ya, wajib yang bisa dihitung dan harus dijamakkan. Sedangkan little atau a little itu benda yang dijelaskan haruslah benda yang tidak bisa dihitung. Benda yang tidak bisa dihitung tidak boleh dijamakkan atau nggak bisa jamak. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada miscellaneous. Ya, miscellaneous ini caranya kita bilang yang lain dalam bahasa Inggris, teman-teman. Nah, untuk bilang yang lain ada tiga cara ya. Ada other, ada another, juga the other. Nah, walaupun artinya sama-sama yang lain, mereka punya perbedaan penggunaan. Oke, nah perbedaannya di mana? Kalau other itu benda yang dijelaskan harus benda yang tidak bisa dihitung, atau kalau bendanya bisa dihitung harus jamak. Oke, sedangkan another itu kan ada kata an-nya, tambahan an, teman-teman. Dari keluarga artikel tadi ya. Yang mana an itu benda yang dijelaskan hanya bisa benda yang bisa dihitung dan harus tunggal. Ya, jadi bedanya di situ. Kalau other harus jamak atau yang tidak bisa dihitung. Kalau another itu khusus untuk yang bisa dihitung dan harus tunggal, nggak boleh jamak. Oke. Kemudian berikutnya ada the other. Nah, kalau the other itu dia pakai the. Ya, nah untuk the other ini benda setelahnya bebas, teman-teman. Boleh tunggal, boleh jamak, boleh juga yang tidak bisa dihitung. Nah, terus apa bedanya another kan harus diikuti jamak. Terus the other yang diikuti, another harus diikuti tunggal maksud saya, teman-teman. The other yang diikuti tunggal, terus bedanya apa? Bedanya adalah pada penggunaan e sama an tadi, teman-teman. Di artikel tadi ya. Jadi, an itu dipakai untuk menjelaskan benda yang tidak jelas yang mana. Sedangkan the bendanya itu sudah jelas. Seperti itu. Gitu ya. Misal nih saya punya dua tangan misalnya teman-teman.
Misalkan tangan yang satu itu sibuk, ya misalkan tangan tangan kanan saya sedang mengetik misalnya. Nah, tangan kiri saya berarti tangan yang lain. Nah, tangan yang lain tuh cuma satu itu kan, tinggal satu aja, tinggal tangan yang kiri. Nah, itu yang disebut dengan sudah jelas. Nah, beda dengan seperti ini. Misalkan em, saya kehilangan bolpen saya. Nah, saya perlu bolpen yang lain atau bolpen lagi yang lain selain yang sudah hilang itu. Nah, di dunia ini ada banyak sekali bolpen. Nah, bolpen yang saya maksud itu yang mana? Yang lain ini yang mana? Kan ada banyak sekali, teman-teman. Nah, itu yang disebut dengan yang tidak jelas. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ada sisanya atau bebas yang mana seperti itu. Dan eh, karena N sama the tadi kan keluarganya artikel ya, teman-teman. Dan tadi ada hukum 1, 2, 3 yang mana kita hanya boleh pilih salah satu saja. Jadi kalau misalnya kita mau pakai other, another, the other, kemudian kita sudah pakai posesif misalnya ya, atau kepemilikan, atau kalau nggak gitu sudah pakai demonstratif, maka an sama the wajib kita hapus. Misal di sebelumnya ada kata his, kepemilikan artinya nya gitu ya. Nggak boleh kita pakai another atau the other. Jadi his another itu nggak ada teman-teman. His the other juga nggak ada. Ya, jadi harus balik ke bentuk dasarnya yaitu other, walaupun diikuti benda tunggal. Seperti itu. Gitu ya. Jadi itu tadi kembali ke aturan 1, 2, 3. Nah, itu adalah penggunaan other atau caranya bilang yang lain dalam bahasa Inggris. Dan itu tadi adalah keluarganya determiner. Ada 6 beserta penggunaan masing-masingnya ya. Dan berikutnya ada deskriptif atau epitet, yaitu jenis kata sifat yang cuma nambahkan arti saja ke kata bendanya. Jadi dia tidak menentukan bendanya harus tunggal, apakah harus jamak, tidak teman-teman. Jadi dia cuma nambahin sifat saja, nambahin arti saja atau ciri-ciri saja. Gitu ya. Dan ada 8 keluarga deskriptif atau epitet, yang mana 8 ini sudah saya urutkan ya, karena biasanya yang keluar kalau bab deskriptif ini nanti adalah mengenai urutannya. Yang pertama itu ada kualitas atau karakter bendanya secara garis besar atau secara umum. Ya, misalnya nih teman-teman, contohnya ada kata arid artinya gersang atau kering gitu ya. Kemudian ada excessive artinya berlebihan. Ada essential artinya penting. Ada accurate artinya akurat atau tepat gitu ya, sama kayak precise, sama kayak correct dan lain-lain. Kemudian ada brittle artinya lapuk atau rapuh atau lemah. Kemudian ada distinct artinya berbeda dan masih banyak lagi. Berikutnya ada size atau seberapa besar bendanya atau seberapa kecil bendanya, ukuran gitu ya, teman-teman. Ada tiny itu artinya kecil, massive artinya besar sama kayak large, besar. Microscopic, mikroskopis ya. Wide, luas atau lebar. Tall, tinggi, dan masih banyak lagi. Berikutnya ada age and temperature. Ini boleh teman-teman bolak-balik ya. Kalau ada umur sama ada suhu, boleh umurnya dulu baru suhu atau suhu dulu baru umur. Nah, makanya saya jadikan satu tempat. Oke. Nah, contoh yang pakai umur yaitu old artinya tua, modern artinya modern, ancient artinya kuno atau sangat tua gitu ya. Archaic sama itu artinya sangat kuno atau sangat tua seperti itu. New artinya baru, klasik artinya klasik dan masih banyak lagi. Nah, kemudian contoh temperature atau suhu misalnya ada warm artinya hangat, cold artinya dingin, cool artinya sejuk, hot artinya panas dan masih banyak lagi, teman-teman. Berikutnya kita punya participle. Participle itu adalah kata sifat yang kita buat dari kata kerja, alias caranya kita bilang yang me atau yang di. Ya, jadi verb ing atau verb 3. Nah, contoh yang pakai verb ing, teman-teman, ada existing artinya yang ada, fascinating yang menarik, alternating yang berubah-ubah. Nah, contoh yang pakai verb 3 atau pasif ya, required yang diperlukan, intended yang disengaja atau yang diniatkan, used yang terpakai atau yang sudah dipakai, yang bekas ya. Jadi used itu artinya yang bekas dan masih banyak lagi. Misalnya hidden yang tersembunyi, hidden gem itu ya. Kemudian ada juga misalnya stolen yang dicuri gitu dan lain-lain atau curian gitu ya. Kemudian berikutnya kita punya shape atau bentuk bendanya. Contoh teman-teman ada circular berbentuk bulat pipih ya. Jadi bulat pipih itu circular. Kemudian ada flat itu datar atau pipih tadi.
Kemudian ada round. Nah, kalau round itu juga artinya bulat, tapi bulat yang bola, bentuk tiga dimensinya bulat. Kemudian ada concave, itu artinya cekung. Kalau convex, cembung, ya, dan masih banyak lagi. Berikutnya ada color atau warna bendanya. Misalnya ada purple, ungu, vibrant, berwarna-warni. Colorless, tidak berwarna. Reddish, kemerah-merahan. Kalau misalnya yellowish, kekuning-kuningan. Bluish, kebiru-biruan gitu ya, dan lain-lain. Berikutnya ada origin or location, jadi asal muasal bendanya dari mana atau lokasinya berada di mana gitu ya. Contoh ada Spanish dari Spanyol, American dari Amerika, French dari Prancis, British dari Britania, European dari Eropa, misalkan kalau dari Indonesia ya Indonesian, misalkan dari Cina, Chinese, misalkan dari Asia ya Asian ya dan lain-lain. Dan yang terakhir ada material atau bahan bendanya. Jadi bendanya itu dibuat dari apa? Ya, contoh ada wooden dari kayu, cotton dari katun atau kapas, metal dari logam, plastik dari plastik, diamond dari berlian, concrete dari beton, dan masih banyak lagi teman-teman. Dan itu tadi adalah keluarga deskriptif beserta urutannya ya teman-teman. Dan yang terakhir kita punya kata sifat dari keluarganya noun ejang. Jadi noun ejang itu apa? Noun ejang itu adalah kata sifat tapi diciptakan dari kata benda. Atau nanti kalau teman-teman menemukan ada kata benda tapi menempati fungsinya kata sifat, yaitu noun ejang berarti. Gitu ya. Nah, contoh noun ejang itu ada dua, bisa dibuat dari kata benda murni, contohnya pencil case, kotak pensil. Nah, kalau kita pergi ke toko alat tulis, kita beli kotak pensil, pasti diambilkan kotaknya, bukan pensilnya ya. Jadi pasti tempatnya, entah ada pensil di dalamnya atau tidak. Nah, itu namanya tetap kotak pensil, wujudnya tetap kotaknya itu, teman-teman. Nah, kata pensilnya itu yang disebut dengan noun adjunct. Jadi dia cuma menjelaskan saja, jadi mensifati saja. Ya, padahal pensil itu kata benda, teman-teman. Tapi dia jadi sifat menjelaskan tempat tadi atau kotak tadi. Contoh berikutnya ada shoe store, toko sepatu. Nah, sama sepatunya itu hanya menjelaskan kata toko. Jadi tokonya itu maksudnya untuk menjual sepatu. Kemudian yang terakhir contohnya ada baby powder, bedak bayi. Sama, bedak bayi itu wujudnya bedak ya, bukan bayi, teman-teman. Nah, kata bayi di dalam bedak bayi itu hanya sebagai penjelas kata bedak itu, bahwa bedak itu dipakai untuk bayi atau oleh bayi seperti itu. Nah, selain kata benda murni, noun ejang juga boleh atau juga bisa diciptakan dari gerund. Nah, gerund itu adalah verb ing yang fungsinya jadi kata benda. Karena kata benda bisa jadi noun ejang, maka gerund juga bisa, teman-teman ya. Contoh misalnya drawing pen, pena untuk menggambar. Oke, running shoes, sepatu lari, itu sepatu untuk berlari, bukan sepatu yang berlari ya. Sepatu nggak bisa lari sendiri, teman-teman. Kemudian ada sewing machine, mesin jahit, sama itu mesin untuk menjahit. Nah, contoh lagi misalkan yang Muslim, kita biasanya sholat pakai sajadah. Nah, sajadah itu kalau nggak salah artinya bahasa Inggrisnya adalah, nah praying mat itu adalah eh, karpet untuk sholat gitu ya, karpet untuk beribadah atau berdoa seperti itu. Dan itu tadi adalah ketiga keluarga kata sifat dan beserta urutannya. Kalau ada ketiganya urutannya determiner dulu dan ini sudah saya urutkan juga ya determiner. Kemudian ada deskriptif atau epithet setelahnya, ini juga sudah saya urutkan. Kemudian yang terakhir ada noun ejang dan yang terakhir adalah benda yang dijelaskan. Seperti itu. Nah, dari penjelasan tadi, contoh penerapan di soal structure TOEFL, ini contoh pertama ya. Caranya seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada aroused, artinya membangkitkan gitu ya. Subjeknya adalah social crusade. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, cari predikat lagi, teman-teman, kata kerja ya. Nah, di situ nggak ada kata kerja yang bisa jadi predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Materi bab 1 sampai bab 5 tidak ada masalah, teman-teman. Nah, inilah berarti babnya adalah tentang phrasing. Kalau phrasing, teman-teman lihat titik-titik berada di dalamnya apa. Di sini titik-titik berada di dalamnya subjek ya, teman-teman.
Dia tempatnya di sebelum kata benda crusade. Nah, berarti di sini kita cukup carikan kata sifat saja. Nah, kebetulan di pilihan A, B, C, D, kata sifat cuma satu. Teman-teman ada yang masih ingat antara A, B, C, D tadi? Kira-kira kata sifat itu yang mana, teman-teman? Yang kita bahas hari ini tadi. Ya, betul sekali, teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha. Jadi, no, yang saya sebutkan tadi ya. Kalau di soal structure TOEFL, teman-teman menemukan no, itu bukan artinya yang tidak. Yang buat tanya jawab. Jadi, no itu adalah determiner menunjukkan jumlah bendanya. Oke, dan determiner itu kata sifat. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Nah, sekarang saya jelaskan kenapa Bravo sama Delta sama Charlie salah, teman-teman. Bravo sama Delta memiliki kelas kata yang sama, yaitu kata ganti atau pronoun. Nah, pronoun itu fungsinya menggantikan kata benda, teman-teman. Ya, jadi fungsinya menggantikan benda. Misalkan di subjek nggak ada kata benda, itu boleh diisi oleh kata ganti. Nah, tapi kalau sudah ada kata ganti, tidak boleh ada kata benda. Nanti double atau pemborosan ya. Nah, jadi yang Bravo nggak bisa karena sudah ada kata benda di subjek. Nggak boleh kita paksakan masukkan kata ganti lagi, nanti double subjek. Kalau yang Charlie, not itu adalah kata keterangan ya. Kata keterangan tidak bisa langsung menjelaskan kata benda. Oke, nah jadi jawaban satu-satunya yang benar adalah yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, no social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm more than the expansion of the educational facilities for immigrants to the United States. Tak satu pun perjuangan sosial itu membangkitkan antusiasmenya Elizabeth William lebih dari ekspansi fasilitas pendidikan bagi para imigran yang pergi ke Amerika Serikat. Seperti itu. Contoh kedua, caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is ya. Subjeknya adalah, nah nggak boleh subjek predikat dipisah satu koma, nggak bisa teman-teman. Kalau dipisah 2 koma, 3 koma itu malah boleh. Tapi kalau cuma satu koma nggak boleh ya. 100 koma pun malah nggak apa-apa teman-teman. Ya, yang nggak boleh cuma satu koma. Karena satu koma itu untuk memisahkan informasi yang penting dengan yang tidak penting. Nah, predikat itu informasi penting, teman-teman. Subjek juga informasi penting. Nggak boleh dipisah satu koma. Nah, jadi subjeknya itu yang di depan itu ya, yaitu the Wilmington Oil Field. Kemudian kalau kita cek ke belakang lagi, itu nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap secara bagian kalimat yang paling penting harus ada, ternyata sudah ada semua. Ya, nah berarti masalahnya adalah di phrasing. Kita lihat titik-titik di dalamnya apa. Nah, ternyata di situ titik-titik berada di setelahnya to be, yaitu keterangan, teman-teman. One of bla 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 ini sampai kata fields ini. Nah, jadi preposisi itu, sorry, jadi ini masalahnya bukan di preposisi ya. Tadi saya lupa menjelaskan juga, teman-teman. Jadi kalau ada penanda jumlah, maaf, ada penanda jumlah misalnya one, misalnya two, three, four, five, six, atau many, atau some, atau all ya, atau most. Itu kalau setelahnya pas ada of-nya, itu nggak boleh langsung ketemu kata benda. Jadi di sini atau di titik-titik ini harus teman-teman carikan yang pakai the atau teman-temannya the. Nomor satu 2 3 tadi determiner ya, teman-teman. Nah, di pilihan A, B, C, D, kebetulan yang pakai the cuma satu, yaitu yang Bravo. Ya, jadi jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the Wilmington oil field in Long Beach, California is one of the most productive oil fields in the continental United States. Ladang minyak Wilmington di Long Beach atau pantai-pantai panjang yang berada di California merupakan salah satu dari ladang-ladang minyak yang paling produktif di daratan Amerika Serikat seperti itu. Kemudian contoh terakhir, caranya sama teman-teman cari dulu kelengkapan kalimat ya. Cari predikatnya dulu, di situ ada results. Subjeknya adalah a federal type. Nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Kalimat sudah lengkap teman-teman. Titik-titik berada di setelah preposisi ya. Preposisi itu wajib punya objek teman-teman. Atau setelahnya harus ada kata benda atau kalau nggak gitu kata ganti ya. Jadi itu objek yang nanti akan dirubah jadi keterangan. Nah, kebetulan di pilihan A, B, C, D itu panjang-panjang, teman-teman. Sedangkan kata ganti itu nggak bisa dijelaskan kata sifat. Yang bisa dijelaskan kata sifat hanyalah kata benda.
Ya, jadi kata sifat kemudian diikuti kata benda. Cari susunan ini, teman-teman. Adjektif kemudian kata benda. Kita cek yang alpha di situ ada itu adalah kata sifat dari determiner ya, lebih tepatnya determiner artikel. Kemudian ada vertical, vertical itu adalah bentuk ya, artinya vertikal. Dia miliknya deskriptif yang shape, oke. Kemudian ada power, power itu artinya kekuasaan atau kekuatan, yang mana dia adalah kata benda. Tapi karena dia di sini fungsinya menjelaskan kata benda lain, berarti ini adalah noun adjunct, teman-teman. Dan setelahnya diikuti kata benda yang dijelaskan yaitu distribution. Nah, berarti itu benda yang dijelaskan. Kemungkinan jawabannya adalah yang alpha. Kita tahan dulu. Kalau yang bravo di situ tiba-tiba ada predikat lagi. Nah, berarti di situ power itu sebagai subjek ya, teman-teman. Nah, karena ada subjek predikat lagi, padahal di soal tidak ada conjunction, maka yang bravo tidak bisa. Karena nanti kita kehilangan conjunction atau kata hubung. Gitu ya. Kalau yang Charlie di sini sama sekali tidak ada kata benda, padahal preposisi itu harus ada objeknya, teman-teman. Ya, jadi yang Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta di situ sama kayak yang Bravo, ada predikat lagi, kemudian berarti sebelumnya kata bendanya itu subjek ya. Ada subjek predikat lagi, tapi tidak ada conjunction atau kata hubung, tidak bisa. Pemborosan subjek predikat. Nah, jadi jawabannya yang alpha tadi, teman-teman. Nanti kalau dibaca, a federal type of government results in a vertical power distribution. Jenis pemerintahan federal itu berakibat pada atau berdampak pada sebuah penyaluran kekuasaan secara vertikal. Seperti itu. Nah, dari materi kita hari ini atau penjelasan tentang kata sifat dan juga contoh-contohnya tadi, mungkin teman-teman ada pertanyaan dulu sebelum kita ke latihan, boleh di-unmute ya. Silahkan jangan sungkan-sungkan teman-teman. Sepertinya belum ada ya, teman-teman. Oke, kalau gitu mari kita coba ke latihan soal. Teman-teman boleh buka kamus, gak apa-apa. Karena memang bab phrasing ini vocabnya semakin banyak ya, teman-teman. Nah, silakan saya dicoba dulu. Saya mute ya, teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Alright, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab. Ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Oke, mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat reproduce ya. Subjeknya adalah birds, teman-teman. Nah, kemudian nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Kita lihat titik-titik berada di mana, ternyata titik-titik berada di sebelum kata benda, di subjek ya. Berarti itu tempatnya kata sifat. Nah, teman-teman cukup carikan kata sifat saja di situ. Oke, kita cek satu-satu. Yang alpha di situ memang ada kata, sorry, ini penanda jumlah ya, tapi ini bukan kata sifat, teman-teman. Karena setelahnya ada of-nya. Yang saya sampaikan tadi ya, contoh juga ada tadi one of tadi, teman-teman. Kalau ada penanda jumlah, setelahnya diikuti of, maka tidak boleh langsung ketemu kata benda setelahnya. Harus ada the atau teman-temannya the. Nah, sedangkan sebelumnya birds nggak ada the, teman-teman. Setelahnya of juga nggak ada the-nya. Jadi yang alpha nggak bisa. Kalau yang bravo di situ ada of-nya. Nah, of ini preposisi. Fungsi preposisi merubah kata benda setelahnya atau objeknya ya menjadi keterangan, teman-teman. Nah, kalau kita pilih yang bravo, kita nanti justru kehilangan subjeknya. Jadi yang bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie, nah all itu kata sifat ya, menjelaskan kata benda dan all itu kalau diikuti benda yang bisa dihitung harus jamak seperti ini. Oke, jadi yang Charlie nggak ada masalah, kita tahan dulu. Kalau yang delta, nah every itu juga kata sifat, teman-teman. Ya, keluarganya determiner. Nah, cuman every ini benda yang dijelaskan kalau tidak ada penanda jumlah, maka bendanya harus tunggal.
Sedangkan benda yang dijelaskan itu setelah titik-titik ada S-nya. Ya kan? Jadi nggak bisa teman-teman ya. Jadi nanti eh, tidak bisa diartikan juga nanti. Setiap itu benda setelahnya harus tunggal. Kecuali kalau setelah every itu misalnya ada two. Every two birds, nah itu baru jamak. Ya karena ada two, ada duanya. Tapi kalau nggak ada penanda jumlahnya ya harus tunggal. Gitu ya teman-teman. Jadi fix jawabannya adalah yang yang Charlie, yang O. Oke, nanti kalau dibaca all birds reproduce by laying eggs with hard shells. Jadi semua jenis burung itu bereproduksi dengan cara bertelur dengan cangkang yang keras. Maksudnya telurnya itu memiliki cangkang yang keras. Beda kayak telurnya katak ya yang nggak punya cangkang itu teman-teman. Seperti itu. Atau telur ikan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dan saya lihat ada jawaban delta. Semuanya menjawab delta. Kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada predikat is, subjeknya skeleton itu ya, teman-teman. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik berada di sebelum kata benda di subjek. Berarti di situ kita hanya kehilangan kata sifat saja yang menjelaskan kata benda ini. Yang alpha nggak bisa karena ada subjek predikat lagi tidak ada conjunctionnya. Yang bravo ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu ya. Kalau yang Charlie ada predikat lagi tanpa conjunction nggak bisa. Nah jawabannya adalah yang delta itu cuma kata sifat dari keluarga determiner yang artikel teman-teman. Nanti kalau dibaca, the skeleton of an insect is on the outside of its body. Jadi kerangka dari seekor serangga itu berada di luar tubuhnya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban bravo, bravo. Sepertinya semuanya teman-teman menjawab bravo. Mari kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is ya. Subjeknya adalah the Great Barrier Reef. Kemudian nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti ini bab phrasing ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat titik-titik terletak di setelah penanda jumlah, ada one di situ ya, yang setelahnya langsung diikuti of. Nah, ini nggak boleh langsung ketemu kata benda coral reefs, teman-teman. Harus ada the atau teman-temannya the di sini. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada the-nya cuma satu, yaitu yang Bravo. Ini mirip kayak yang dicontoh tadi ya. Jadi nanti kalau dibaca, the Great Barrier Reef is one of the most spectacular coral reefs in the world. Jadi, eh, Great Barrier Reef itu merupakan salah satu dari terumbu karang yang paling spektakuler di dunia. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Charlie, semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is ya. Subjeknya di depan sendiri itu yaitu the skin. Kemudian nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, titik-titik terletak di setelah to be. Setelah to be itu boleh diisi kata benda, bisa diisi kata keterangan, juga bisa diikuti kata sifat. Nah, kita cek aja A, B, C, D ya. Yang alpha ada subjek, predikat lagi, tidak ada conjunction, nggak bisa. Yang bravo ada conjunction, tidak ada subjek, predikat lagi, nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah kemungkinan yang Charlie, teman-teman, di situ ada kata benda organ ini ya, dijelaskan sama kata sifat, nggak masalah. Kalau yang delta ada conjunction, ada subjek, tidak ada predikat lagi, tidak bisa ya. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the skin or integumentary covering is the largest organ of the human body. Jadi kulit atau penutup integumentary merupakan organ terbesar dari tubuh manusia. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang ya. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Charlie, semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Di situ ada is ya. Subjeknya adalah it. Kemudian ada conjunction though. Sama kayak although ya, artinya sama kayak even though juga. Kelas katanya pun juga sama. Maaf, ini warnanya salah. Harusnya hijau, teman-teman ya. Ini conjunction. Maaf, nanti saya ganti. Predikatnya yaitu has. Kemudian subjeknya has itu the sun ya. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya, yaitu subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Oke, nggak ada masalah. Nah, titik-titik terletak di setelah kata kerja yang butuh objek ya. Has itu artinya memiliki. Dia butuh objek, teman-teman. Nah, tapi setelah titik-titik sudah ada kata benda sebagai objeknya, yaitu solid surface. Kata bendanya di surface-nya itu. Nah, titik-titik hanya terletak di sebelumnya objek, sebelumnya kata benda. Jadi itu tempatnya kata sifat. Cari A, B, C, D yang kata sifat saja, teman-teman. Yang alpha itu kata keterangan ya, nggak bisa menjelaskan kata benda. Kalau yang bravo itu fanboys harus menghubungkan yang sama. Kalau sebelumnya predikat ya harusnya setelahnya predikat, tapi itu bukan predikat ya. Jadi bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah kemungkinan Charlie itu kata sifat teman-teman ya. Kita tahan dulu. Nah neither itu bisa kata ganti, bisa kata keterangan teman-teman. Nah kita butuhnya kata sifat. Nggak bisa ya. Fix jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, the sun, though it is the center of the solar system, has no solid surface like Earth. Jadi kalau diartikan kurang lebih, matahari, meskipun matahari itu merupakan pusat dari tata surya, eh, tidak memiliki, kalau diartikan seperti itu ya, teman-teman. Jadi has no solid surface itu atau memiliki tak satu pun permukaan yang padat atau tidak memiliki permukaan yang padat gitu ya. Kalau diartikan kata per kata nggak enak teman-teman. Seperti bumi atau layaknya bumi seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Semuanya menjawab delta ya. Saya lihat. Baik, mari kita cek bersama kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada predikat can minimize. Subjeknya adalah birds. Kemudian nggak ada predikat lagi ya. Nggak ada juga conjunction yang menghubungkan dua SP.
Titik-titik terletak di setelah preposisi because of. Ya, dan di situ sudah ada kata benda desain, berarti ini sudah lengkap keterangannya, teman-teman. Nah, ini tempatnya cuma di sebelum kata bendanya saja. Artinya kita kehilangan kata sifat saja ya, yang menjelaskan kata benda desain itu. Kita cek satu-satu. Yang alpha, them itu adalah kata ganti, yang letaknya sebagai objek. Nah, nanti objeknya double, teman-teman. Nggak bisa ya. So that itu kelas katanya, conjunction. Tiba-tiba ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Kalau yang Charlie, nah, thus itu bisa jadi kata sifat ya, keluarganya demonstratif, teman-teman. Tapi bendanya yang dijelaskan harus jamak, sedangkan desain ini tunggal. Jadi yang Charlie nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta. Kalau kepemilikan bebas ya, teman-teman. Kepemilikan itu boleh diikuti tunggal, boleh diikuti jamak, ataupun yang tidak bisa dihitung. Nah, jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, because of their aerodynamic design, birds can minimize air resistance during flight. Jadi kalau diartikan kurang lebih, dikarenakan desain aerodinamis mereka, para burung itu bisa meminimalisir hambatan udara selama penerbangan atau selama mereka terbang. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang ya. Silahkan. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, semuanya menjawab alfa ya. Kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata inhabit, ya, artinya menghuni, teman-teman, sama kayak dwell, tulisannya DWELL gitu. Subjeknya adalah freshwater fish, ini jamak ya teman-teman, karena verbnya verb satu di situ. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat sudah lengkap. Titik-titik berada di dalam subjek ya, menjelaskan kata benda fish. Artinya di sini tempatnya kata sifat. Kita cek A, B, C, D. Yang alpha kemungkinan bisa. Most itu teman-temannya one, teman-temannya many, teman-temannya all, ya itu ke penanda jumlah maksud saya. Dan bendanya itu jamak, nggak ada masalah teman-teman. Jadi fish itu tunggalnya fish, jamaknya juga fish ya, sama kayak rusa. Deer itu juga tunggalnya deer, jamaknya deer, sama kayak domba. Sheep, jamaknya juga ship seperti itu, teman-teman. Nah, kita tahan dulu yang alpha. Kalau yang bravo ada preposisi for. Nanti malah bendanya jadi keterangan. Kita kehilangan subjek. Nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, nah kalau ada penanda jumlah ketambahan of setelahnya pas, nggak boleh ketemu langsung kata benda. Harus ada the atau teman-temannya the nomor satu 2 3 tadi. Jadi yang Charlie nggak bisa ya. Kalau yang delta sama kayak yang bravo ya. Of itu juga preposisi, teman-teman. Nanti fungsinya merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Sedangkan subjeknya nanti malah jadi keterangan. Kita kehilangan subjek, jadi nggak bisa. Fix jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, most freshwater fish inhabit rivers, lakes, and streams with moderate temperatures. Jadi kalau diartikan, sebagian besar jenis ikan air tawar itu menghuni sungai-sungai, danau-danau, dan juga aliran-aliran air dengan suhu yang sedang atau suhu yang agak hangat seperti itu, teman. Maksudnya bukan yang dingin banget gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang teman-teman. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo. Semuanya menjawab bravo. Mari kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat unknown. Subjeknya adalah hummingbirds ya. Kemudian nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Artinya kalimat sudah lengkap teman-teman.
Titik-titik berada di dalam keterangan ya, preposisi sama kata benda ability itu. Nah, dia titik-titik itu terletaknya sebelum kata benda ability itu berarti tempatnya kata sifat. Oke, kalau yang alpha itu subjek pronoun ya, teman-teman letaknya hanya bisa sebagai subjek. Jadi yang alpha nggak bisa tiba-tiba ada subjek lagi. Kalau yang bravo, nah ini kepemilikan. Kemungkinan jawabannya yang bravo, ini possessive adjective teman-teman. Kalau yang Charlie, nah hati-hati. There yang pakai S itu dia adalah kata ganti ya, namanya possessive pronoun. Jadi kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Sedangkan di setelah titik-titik ada kata benda, nanti double subject. Sorry, nanti double object ya, jadi nggak bisa. Kalau yang delta ini adalah kata ganti juga, namanya object pronoun ya teman-teman. Nanti objeknya double juga, jadi nggak bisa. Fix jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, hummingbirds are known for their ability to hover in mid-air by rapidly beating their wings. Jadi kalau diartikan, hummingbirds atau burung ini ya, burung apa namanya saya lupa. Pokoknya burung ini yang memakan madu di bunga itu, dikenal akan kemampuan mereka untuk melayang di tengah-tengah udara dengan cara mengepak-ngepakkan sayap mereka dengan cepat. Seperti itu. Jadi kayak nggak gerak tapi di atas di tengah-tengah udara kayak diem gitu. Padahal sayapnya lagi kepak-kepak gitu teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya ya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo. Semuanya menjawab bravo. Kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Di situ ada verb satu share. Subjeknya adalah vertebrates itu ya. Nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Kalimat sudah lengkap, teman-teman. Titik-titik berada di sebelum kata benda vertebrates ya, di subjek. Artinya itu tempatnya kata sifat. Kita cek ABCD. Yang alpha, nah tiba-tiba ada fanboys yang menghubungkan dua SP ya, karena sebelumnya ada koma dan setelahnya ada SP, teman-teman. Nah, tapi sebelumnya nggak ada SP ya, jadi kita nggak bisa masukkan fanboys. Nah, kemungkinan jawabannya yang Bravo, kita tahan dulu. Yang Charlie ada conjunction nggak bisa. Yang Delta juga ada conjunction nggak bisa. Berarti fix jawabannya yang Bravo, nice. Nanti kalau dibaca, despite the distinct differences between reptiles and mammals, all vertebrates share a common internal skeleton. Jadi kalau diartikan kurang lebih, di balik perbedaan-perbedaan yang yang apa yang mencolok gitu ya, antara reptil dan mamalia, semua vertebrata itu memiliki kesamaan kerangka yang ada di dalam. Seperti itu. Lanjut ke nomor terakhir, teman-teman. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Saya lihat teman-teman menjawab Delta dan juga Bravo. Mari kita cek ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat mind, teman-teman. Subjeknya adalah African Kingdoms, maksud saya. Kemudian, nah di situ ada conjunction but yang sebelumnya ada koma, setelahnya pun ada predikat yaitu continued. Subjeknya adalah agriculture. Ya, berarti kalimat sudah lengkap, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Titik-titik terletak di setelah fanboys N ini ya, yang mana N ini menghubungkan dua bagian yang sama saja yaitu gold sama minerals, dua objek dari mind, teman-teman. Nah, titik-titik ini berada di sebelumnya kata benda minerals. Artinya ini adalah tempatnya kata sifat yang menjelaskan kata benda minerals.
Kita cek ya. Yang alpha nggak bisa, teman-teman. Karena another itu untuk menjelaskan benda tunggal. Sedangkan minerals ada S-nya. Jadi yang alpha nggak bisa ya. Kalau yang Bravo, nah hati-hati dengan the other yang pakai akhiran S atau tambahan S. Itu adalah kata ganti, bukan kata sifat, teman-teman. Nah, kalau dimasukkan kata ganti atau pronoun di sini, sedangkan setelahnya ada kata benda, nanti tabrakan. Ya, jadi objeknya nanti jadi double. Yang mana gitu, salah satu aja gitu. Jadi yang Bravo tidak bisa ya. Kalau yang Charlie sama, teman-teman. Ini dulu di hari pertama sudah saya sebutkan juga. Jadi kalau teman-teman menemukan other yang ada tambahan S-nya tanpa tanda petik ya, itu adalah kata ganti. Dan kata ganti nggak boleh nabrak kata benda, teman-teman. Karena nanti double pemborosan ya. Tabrakan seperti itu. Jadi yang Charlie nggak bisa. Nah, jawabannya berarti yang delta. Itu kata sifat, teman-teman. Nanti kalau dibaca, early African kingdoms mined gold and other minerals, but agriculture continued as the foundation of their economies. Jadi, kerajaan-kerajaan Afrika terdahulu gitu ya, menambang emas dan mineral-mineral yang lain. Namun, agrikultur atau pertanian itu berlanjut sebagai pondasi perekonomian mereka. Seperti itu. Dan itu tadi adalah materi tentang eh, kata sifat ya, teman-teman. Dan juga contoh-contoh soalnya. Sambil saya absen, siapa tahu teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh di-unmute ya. Silahkan jangan sungkan-sungkan, teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen, teman-teman. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Baik, kalau gitu, atau nanti sebentar. Oh ya, ada pertanyaan dari Miss Jan. Kak, untuk yang all of tadi, kenapa all of you? Nah, karena you itu bukan kata benda ya, teman-teman. Itu adalah kata ganti. Nah, kalau kata ganti nggak bisa ditambah the. The you nggak ada, teman-teman. Oke, the them nggak ada. The us nggak ada. Ya, jadi itu yang membedakan kata ganti sama kata benda. Oke, jadi kalau kata benda harus pakai the, karena bisa dijelaskan gitu pakai the. All of the people. Nggak bisa kita bilang all of people, itu salah ya. All of the students. Nah, tapi kalau kita mau bilang eh, semua dari mereka, itu kita nggak bisa bilang all of the them. The them itu nggak ada, karena them itu kata ganti, teman-teman ya. Dan kata ganti tidak bisa dijelaskan oleh kata sifat. Kata sifat hanya menjelaskan kata benda. Seperti itu, Miss. Berarti cuma yang berupa noun aja ya, betul. Jadi kalau pakai all of misalnya atau most of atau some of atau one of, nah itu setelahnya nanti diikuti kata benda baru pakai the kata benda. Nggak ada the kata ganti, nggak ada ya teman-teman. The he, the her itu nggak ada. Seperti itu. Pasti the itu menjelaskan kata benda. The girl, the beautiful girl, the beautiful tall girl, seperti itu. Masalah urutan tadi kalau ada double gimana? Nah, kalau pakai double misalnya ada umurnya ada dua ya. Jadi umur sama umur gitu. Itu biasanya pakai koma atau kalau nggak gitu pakai fanboys. Seperti itu. Jadi biasanya pakai satu koma atau kalau nggak gitu pakai fanboys. Tapi itu jarang sekali, teman-teman. Gitu ya. Kalau adjektifnya dua gimana, Kak? Kalau adjektifnya itu dua tapi beda beda keluarga ya. Misalnya the itu kan kata sifat. Beautiful itu juga kata sifat. Ya diurutkan. Jadi determiner dulu yaitu the ya, teman-teman. Contohnya adalah coba kita cari yang agak panjang ya, kata sifat yang agak panjang menjelaskan kata benda. Nah, contohnya inilah. Ini nggak begitu panjang, tapi minimal ada dua kata sifat. Di situ ada the, itu kan adalah determiner ya, sama distinct itu adalah deskriptif. Menjelaskan kata benda differences. Nah, urutannya ya yang sudah kita pelajari hari ini tadi. Jadi determiner dulu, kemudian deskriptif.
Kemudian kalau deskriptifnya ada dua gimana, Sir? Nah, jadi urutannya sudah saya bahas tadi. Ada quality dulu atau karakter. Kemudian berikutnya ada size ukurannya. Kemudian ada age and temperature tadi. Jadi umur sama suhu tadi. Atau suhu dari umur boleh. Kemudian participle. Kemudian bentuk. Kemudian warna. Kemudian asal ya, origin atau location. Dan yang terakhir adalah material atau bahan bendanya. Seperti itu. Cuman nggak ada yang delapan muncul semuanya nggak ada teman-teman. Gitu ya. Nah kalau yang pakai koma sama fanboys misalkan ada dua karakteristik atau ada dua sama-sama quality. Nah itu baru dua itu diantaranya dipisah pakai koma atau fanboys. Gimana? Apakah menjawab, Miss? Oke. Baik, nanti ketika teman-teman mengikuti rekaman dan menemukan kesulitan, japri saja ya, teman-teman. Terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. And I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good night, guys.